Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa 7 Juni 2022 dengan tema Garam Dunia dan Cahaya Dunia. Diinspirasikan dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Di dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Sabda Yesus di bukit ini mengingatkan kita, menyegarkan kembali identitas kita sebagai murid-murid Yesus. Kita adalah garam dan terang. Sebagai garam, kehadiran kita hendaknya memberi warna suasana yang mengakrabkan, yang mengenakkan. Seperti halnya garam yang menjadi penyedap rasa dalam sebuah masakan. Tentunya kehadiran kita hendaknya juga seperti yang disabdakan Yesus itu. Sebagai garam, kehadiran umat Katolik bisa mewarnai lingkungan kita, sesama kita, dengan kesaksian hidup sebagai orang Katolik, pengikut Kristus. Sebagai terang, hendaknya kita senantiasa selalu berpaut kepada sang terang atau sang sumber terang itu sendiri, yakni Allah. Kalau kita sendiri sebagai umat Kristiani senantiasa hidup di dalam terang kasih Allah, dengan sendirinya hidup kita pun memancarkan terang yang sama, bisa menjangkau banyak orang yang sedang dirundung di dalam kegelapan. Kehadiran kita diharapkan mampu membawa sukacita dan harapan bagi dunia yang ada di dalam kegelapan. Sahabat Rema yang terkasih, tentunya kita bertanya di dalam diri kita sendiri, apakah kita mampu mewujudkan jati diri kita sebagai yang adalah garam dunia dan cahaya dunia itu? Kita harus mengatakan kita bisa, kita mampu. Karena apa? Kita tidak lupa hari Minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yakni Roh Kudus yang dicurahkan, anugerah Allah yang dicurahkan kepada gereja. Melalui Roh Kudus itulah kita dimampukan untuk mewujudkan jati diri kita yang adalah garam dunia dan cahaya dunia itu. Roh Kudus akan memberikan kita daya kekuatan, inspirasi, pencerahan, dan menuntun kita untuk menemukan cara-cara yang kreatif, cara-cara yang baru, cara-cara yang membuat kita sanggup untuk mewujudkan jati diri kita sebagai garam di tengah dunia ini dan cahaya di tengah dunia ini. Roh Kuduslah yang memampukan untuk itu. Oleh karena itu, sabda Yesus di bukit ini tentunya kita tanggapi dengan antusias, karena kita percaya Roh Kudus yang dicurahkan ketika kita merayakan Pentakosta pada hari Minggu lalu itu yang akan memampukannya. Jati diri kita yang adalah garam dan cahaya dunia ini hendaknya senantiasa terus-menerus kita hidupi dengan cara-cara dan perilaku, sikap, tindakan yang konkret
Sehingga dikatakan di dalam Injil hari ini, supaya apa? Supaya orang lain, sesama kita, bisa menemukan dan bisa melihat karya Allah di dalam perbuatan kita dan akhirnya memuliakan nama Allah. Roh Kuduslah yang kita terima pada saat Pentakosta adalah daya ilahi sendiri yang memampukan kita untuk itu, sanggup menampilkan, mewujudkan, mengkonkretkan secara nyata apa artinya sebagai garam dan cahaya dunia itu. Justru sabda ini membantu kita untuk semakin menyadari identitas kita, menguatkan jati diri kita sebagai orang-orang Katolik. Sahabat Rema yang terkasih, akan saya tutup Rema ini dengan lagu yang juga bertema Garam dan Cahaya dari Mada Bakti nomor 524. Bagai cahaya lampu tinggi di atas gantang, janganlah engkau malu menjadi bintang, agar jadi teladan sesama dan kawan, agar jadi teladan sesama dan kawan. Bagai butiran garam mengasinkan sayuran, engkau garam dunia, besar maknanya. Pembangunan semesta di dalam tanganmu, pembangunan semesta di dalam tanganmu. Sahabat Rema yang terkasih, marilah kita mewujudkan sabda Tuhan ini, menampilkan, mewujudkan, mengkonkretkan jati diri kita sebagai garam dunia dan cahaya dunia. Semoga keluarga, hidup, pekerjaan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.